laparoskopi itu di akses untuk masuk ke dalam perut itu bahkan sekarang hanya sekitar 3 mm ya. Jadi dapat kita bayangkan tentu bekasnya juga sangat minimal, kemudian juga trauma jaringan pada perut juga sangat kecil ya, sehingga ini sangat bermanfaat lah untuk pembedahan terutama pada anak. Nah, jadi laparoskopi itu sendiri bukan dominan atau domain bedah saja ya. Jadi teman-teman dari kebidanan, terutama bagian ginekologi ya, kemudian juga urologi ya, itu sudah sangat banyak menggunakan laparoskopi sebagai metode operasinya ya. Dan sebagian besar menganggap bahwa laparoskopi ini merupakan tantangan ya. Karena apa? Karena dengan akses yang sangat kecil itu kita bisa melakukan tindakan sama seperti bila kita melakukan pembedahan secara terbuka ya. Jadi kadang-kadang pada operasi terbuka itu bekasnya bisa sampai 10 cm, tapi pada dengan menggunakan laparoskopi itu bisa hanya sekitar 5 mm atau bahkan 3 mm dengan hasil yang tentu lebih sama atau bahkan lebih superior dari operasi terbuka. Ya, cuman yang memang jadi pertimbangan adalah high cost ya. Jadi mungkin bila dibandingkan dengan operasi terbuka, mungkin biaya yang dikeluarkan itu juga lebih tinggi ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri juga sama seperti itu ya. Nanti akan saya sampaikan mengenai perbandingannya. Kemudian, nah ini adalah gambaran laparoskopi ya. Jadi pada pasien dalam posisi terbaring itu kita bisa melihat kondisi intraabdomennya ya. Jadi dengan cara ya tentu kita memasukkan kamera melalui irisan yang kecil ya. Biasanya kalau irisan untuk kamera itu adalah irisan terbesar, itu kurang lebih sekitar 5 mm sampai 1 cm ya. Dan itu biasanya kita sembunyikan di umbilikus ya, sehingga bekasnya tidak akan terlihat karena samar oleh lipatan-lipatan umbilikus itu sendiri ya. Kemudian kameranya dihubungkan dengan monitor sehingga kita bisa melihat kondisi dalam perutnya. Ya, ini ada sejarahnya. Tahun 1923 itu dilaporkan sudah ada penggunaan laparoskopi, tapi mungkin sangat sederhana. Zaman dahulu itu laparoskopi sama seperti teleskop ya. Jadi hanya mengintip dalam perut dengan menggunakan kaca pembesar ya. Jadi harapan tanpa ada tanpa diagnostik lah. Jadi tidak bisa melakukan tindakan apapun selain melihat bahwa di dalam perut itu seperti apa. Ya, nanti akan lebih detail dijelaskan. Tahun 1971 dilaporkan penggunaan laparoskopi pada anak sebagai peritonioskopi ya. Jadi hanya melihat kondisi intraabdomen dengan menggunakan kamera. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk laparoskopi ya. Ini adalah set laparoskopi atau kita sering sebut sebagai tower ya, seperti menara yang berisi banyak alat, tapi biasanya di atas itu akan terlihat monitor ya. Monitor yang dihubungkan dengan alat yang masuk ke dalam cavum abdomen atau ruangan perut itu ya. Di sebelah kanan kita bisa lihat banyak alat-alat. Yang hitam ini adalah tools laparoskopi yang gunanya menggantikan tangan kita dalam handling jaringan di dalam perut ya, mau usus atau organ-organ hepar, lien dan lain-lain ya. Yang sebelah kiri ini ada namanya trokar, itu adalah bagian alat yang digunakan untuk akses atau memasukkan handling ini ke dalam intraabdomen. Ini lebih spesifik ya. Jadi ada beberapa. Ini ada namanya Maryland, ada grasper yang gunanya untuk memegang jaringan ya. Jadi ini mengganti tangan kita dalam, kemudian juga untuk membentuk ruangan di dalam abdomen kita biasanya menggunakan gas CO2 yang gunanya untuk supaya dinding abdomen itu akan terdorong ke
anterior ya, sehingga akan terbentuk ruangan atau dome di dalam abdomen yang membuat kita bisa melakukan manipulasi ataupun melakukan tindakan pada intraabdomennya ya. Nanti ada gambarnya. Nah, inilah contoh pelaksanaan laparoskopi ya. Jadi kita lihat apa yang besar ini, trokar ini adalah tempat masuk kamera ya, dan ini akan menunjukkan kepada kita kondisi di dalam perut ya. Kemudian juga bersama dengan kamera ini biasanya ada sambungan untuk mengisi gas. Gas yang digunakan adalah gas CO2. Dia akan mendorong dinding perut itu ke anterior ya, ke superior dan ke posterior ya, sehingga akan terlihat jelas bagian-bagian usus tanpa ada dinding perut yang menempel ke sisi organ-organ tersebut ya. Kemudian bila perlu alat lain yang masuk, itu biasanya kita akan menggunakan trokar untuk memasukkan alat lainnya, tergantung. Kadang-kadang pada appendektomi itu biasanya kita membutuhkan dua instrumen lagi supaya bisa mengikat dan menggunting ususnya. Dan pada operasi yang lebih advance itu kadang-kadang memerlukan trokar yang lebih banyak ya. Tapi jelas diameter trokar itu sangat kecil sehingga bekasnya juga biasanya kan tidak terlalu terlihat jadinya. Jadi pada anak itu kemajuan laparoskopi itu sama seperti pada orang dewasa ya. Jadi banyak kasus-kasus yang memang digunakan ya, bisa dilakukan menggunakan laparoskopi pada pembedahan di perut ya. Jadi hampir semua operasi perut itu bisa dilakukan dengan metode laparoskopi. Pada laparoskopi ini tingkat kesuksesannya juga sama ya dengan open, dan pada bila dibandingkan dengan orang dewasa juga rata-rata memberikan hasil yang baik. Untuk keuntungannya ada beberapa yang secara umum kita sudah tahu. Dengan luka operasi yang kecil tentu nyerinya juga cenderung lebih ringan, komplikasi lukanya lebih minimal, bekasnya lebih minimal, lama rawat inapnya lebih singkat, lebih cepat untuk balik aktivitas ya. Dari segi sosial ekonomi, walaupun memang tidak terkait dengan anak biasanya belum bekerja, tapi biasanya ini akan mempengaruhi produktivitas orang tua ya. Nggak lama-lama nungguin anaknya di rumah sakit, anaknya juga lebih pulih lebih cepat sehingga bisa langsung ditinggalkan, sehingga bisa melanjutkan kegiatan sosial ekonominya ya. Mungkin yang agak lebih memberatkan tuh jelas biaya operasi ya, biasanya akan lebih tinggi. Tapi bila dibandingkan dengan untuk biaya rawat inap dan obat, bahkan obat-obatan anti nyeri itu dikatakan dia jauh lebih rendah ya, dan komplikasinya lebih ringan. Kemudian juga ada beberapa pertimbangan untuk melakukan laparoskopi. Biasanya waktu operasinya lebih lama ya, tapi bila dilakukan oleh seorang ahli bedah yang berpengalaman, ini jauh cepat bila dibandingkan dengan open ya. Kemudian tadi udah disampaikan biayanya lebih mahal, kemudian perlu learning curve dan skill yang memang harus di maintain oleh seorang ahli bedah. Jadi seorang ahli bedah itu harus terbiasa melakukan operasi laparoskopi ya, dan semakin sering dia melakukan tentu hasilnya akan lebih baik ya. Juga pada anak sama bayi itu banyak sekali pertimbangan untuk dilakukan laparoskopi. Nah, pada anak itu ada beberapa kasus yang memang bisa dilakukan laparoskopi ya, mulai dari yang sangat familiar seperti apendisitis, adanya hernia inguinal, adenostosis, intussuscepsi, Hirschsprung, diagnostik ya, operasi hepatobiliar ya, atresia intestinal dan tumor. Di sini yang saya merahin ini yang memang akan dibahas secara ringkas ya, karena inilah yang paling sering kita kerjakan di Jambi.
Kalau pada appendicitis mungkin hampir semua sejawat udah pernah lah paling tidak melihat bagaimana pelaksanaan operasinya. Ya, kita tahu appendicitis ini merupakan tindakan pembedahan yang paling sering dilakukan pada anak ya. Jadi hampir tiap hari itu kita jumpai anak dengan appendicitis ya. Nah, jadi ini sangat-sangat bermanfaat bila dilakukan dengan cara metode laparoskopi ya. Kalau dulu laparoskopi appendicitis itu biasanya menggunakan tiga lubang ya. Jadi ada 3 bekas operasi yang masing-masing sebenarnya nggak terlalu gede ya, sekitar setengah senti sampai 1 senti. Tapi sekarang kita udah mengembangkan operasi dengan appendektomi, laparoskopi itu dengan metode 1 lubang ya. Jadi single hole laparoskopi, dan lubangnya itu biasanya kita letakkan di umbilikus ya, sehingga benar-benar pasca operasi itu tidak terlihat adanya scar atau bekas di dinding perutnya ya. Keuntungan laparoskopi bila dibandingkan dengan operasi terbuka jelas banyak ya, dia nyerinya lebih ringan, mobilisasi lebih cepat, perawatannya lebih singkat, dan recovery juga akan lebih cepat. Nah, ini adalah klasik laparoskopi ya. Jadi pada appendicitis itu biasanya memang ada 3 lubang. Ini lubang pertama yang paling besar itu adalah umbilikus ya. Kemudian biasanya kita tambahkan 2 untuk memotong dan mengikat punktum appendixnya ya. Sehingga sekarang akan terlihat seperti ini ya, ada 3 nih. Nah, sekarang sudah lebih maju lagi ya, bahkan kita hanya melakukan 1 insisi saja di dinding perutnya, yaitu di umbilikus ya. Jadi semua manipulasi itu dilakukan dengan trokar yang ditusukkan atau dimasukkan melalui umbilikus ya. Ini kasus kita. Jadi melalui via umbilikusnya itu kita masukkan alat trokar yang memang khusus untuk bisa masuk beberapa trokar ya. Kemudian appendixnya kita ambil, kita tarik, dan kita lakukan appendektomi secara ekstrakorporeal, jadi di luar ya. Pada anak itu sangat-sangat sekom itu masih sangat mobile ya, jadi masih bisa ditarik sampai ke umbilikus ya. Tapi kalau pada orang dewasa mungkin udah cukup rigid sehingga sulit untuk bisa dilakukan seperti ini. Ini adalah gambar pasca operasi ya. Kita lihat bekasnya itu hanya ada di umbilikus ya. Dan ini pada yang paling kanan itu pasien saat kontrol, bekas luka operasinya hanya ada, hampir tidak terlihat disamarkan oleh umbilikusnya ya. Jadi tidak ada bekas lah kalau operasi dengan single hole ini. Nah, secara penelitian juga dikatakan bahwa sebenarnya bisa menjadi standar ya single incision ini, karena secara operating time itu dia cukup singkat ya, dan lama rawat inap juga sangat pendek ya. Dan juga pada kasus yang complicated, artinya yang memang ada perforasi yang sudah ada nanahnya, itu juga masih bisa dilakukan ya. Keuntungannya bila dibandingkan dengan open surgery itu jauh lebih banyak ya, dia lama rawatnya lebih singkat, kemudian juga mobilisasi dan kembali ke normalnya itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan operasi terbuka ya. Pada kasus-kasus appendicitis complicata atau perforasi ya, kita tahu bekas operasi kalau memang dilakukan secara open itu cukup besar ya, paling tidak 5 sampai 10 cm ya, dibandingkan dengan laparoskopi ini yang jauh lebih ringkas ya. Ini juga perbandingan antara laparoskopi sama open pada kasus-kasus appendicitis perforasi ya, berbeda secara bermakna ya, terutama lama rawat inap ya, ini berbeda sekali ya. Kemudian juga tingkat infeksi luka operasinya juga lebih pendek. Kasus kedua adalah hernia inguinal ya. Kita tahu bahwa gambaran hernia inguinalis adalah seperti ini, adanya
lubang atau celah di kanalis inguinalis yang menyebabkan usus bisa turun ke skrotal. Ya, jadi penggunaan laparoskopi juga sangat familiar untuk kasus-kasus laparoskopi untuk repair hernia pada anak. Ya, kita tahu bahwa hernia itu tidak dioperasi. Satu-satunya cara adalah dengan operasi. Pilihannya hanya dua, open atau laparoskopi. Ya, yang jelas kalau laparoskopi itu pasien jelas lebih cepat pulihnya, ya. Dan keuntungan lain adalah kita bisa melihat sisi kontralateral dari bagian yang mengalami hernia. Artinya bila hernianya di sebelah kanan itu kita bisa melihat apakah di sebelah kiri itu ada potensi untuk timbul hernia ke depannya, ya. Sehingga tidak dua kali operasi, ya, pada kasus-kasus hernia. Nah, pada laparoskopi hernia itu tampilannya seperti ini, ya. Yang di sebelah kiri ini adalah dinding abdomen yang normal, dan yang sebelah kanan ini adalah dinding abdomen yang mengalami hernia, ya. Jadi di sini terlihat adanya lubang atau paten dari prosesus vaginalisnya. Nah, pada herniotomi dengan laparoskopi itu bekasnya jauh lebih kecil, ya. Kenapa? Karena untuk mengikat lubang di paten prosesus vaginalisnya itu kita hanya mengikatnya menggunakan jarum, ya. Jadi jarum dan diisi oleh benang itu kita lingkarkan ke lubang dari prosesus vaginalisnya, dan akan diikat dengan tarikan dari luar, ya. Jadi seperti yang gambar F ini, hanya ada titik jarum tempat mengikat defek hernia tadi, ya, sehingga hampir tidak ada bekasnya pada kasus repair hernia dengan laparoskopi. Nah, ini, ya, open prosedur ini seperti ini, kurang lebih 3-4 cm, ya, dengan seals yang tadi ini bekasnya hanya ada di umbilikal. Dan secara statistik juga penelitian jauh lebih menguntungkan penggunaan laparoskopi dibandingkan dengan open, ya, terutama pada sisi kosmetik. Ini juga keuntungannya adalah kita bisa melakukan observasi hernia di sisi kontralateral, ya, sehingga kita bisa melakukan repair secara bilateral pada waktu yang bersamaan. Pada laparoskopi pada anak yang lain adalah pada kasus undensensus testis, ya. Kita tahu undensensus testis itu adalah kondisi di mana testis itu tidak berada di kantong skrotum, ya. Jadi biasanya kita punya patokan usia 1 tahun. Bila belum ada testis juga belum turun ke skrotal, tentu kita harus lakukan koreksi. Koreksi untuk menurunkan testis ini bisa dilakukan dengan cara laparoskopi, ya. Terutama pada kasus-kasus di mana testis itu tidak berada di inguinal, ya. Biasanya dia cenderung di intraabdomen. Itu biasanya kita lakukan operasi koreksi atau orhidopeksi itu dengan menggunakan laparoskopi, ya, seperti gambar di sebelah kiri, ya. Kita cari dulu testisnya di mana, kemudian kita preserve pembuluh darah, memotong gubernaculum, dan kemudian kita dorong melalui kanalis inguinalis untuk difiksasi ke skrotum, ya. Dan ini dilakukan pada usia yang memang cenderung kecil, ya, biasanya 1 tahun, dan ini sangat aman pada pelaksanaan operasinya. Ini juga secara statistik, ya, memang pada laparoskopi jelas lebih mahal biayanya. Ini juga di luar negeri, ini di Cina, ya. Kemudian yang bermakna itu adalah posisinya, ya. Jadi dengan laparoskopi itu kita bisa melakukan fiksasi testis itu benar-benar lebih bawah dibandingkan dengan open. Kemudian kasus berikutnya yang rutin kita lakukan laparoskopi adalah intussusepsi atau invaginasi, ya. Kita tahu invaginasi itu adalah usus bagian proksimal masuk ke bagian distal, ya. Jadi kasus seperti ini juga bisa dilakukan laparoskopi. Caranya adalah dengan menarik sisi proksimal itu ke arah
oral, pangkal, dan yang distal itu dipertahankan atau ditarik ke arah anal ya. Jadi seperti tarik-tarikan dengan menggunakan dua grasper usus tadi ya. Jadi biasanya ada 3 lubang. Yang pertama kamera di umbilikus dan ada tambahan 2 grasper di dinding abdomen ya. Jadi bila jepitannya tidak terlalu berat itu biasanya bisa akan rilis dengan sempurna ya. Nah ini juga secara kosmetik jelas jauh ya. Biasanya yang sisi open itu bisa sampai 10 cm karena kita harus mencari sisi usus yang mengalami intusepsi ya. Kadang-kadang usus yang harusnya di sebelah kiri udah berpindah sampai ke kanan sehingga irisan atau akses kita untuk melakukan operasi itu tentu jadi lebar. Ini dari jurnal dikatakan bahwa banyak sekali yang bermakna ya perbedaan antara open dan laparoskopi. Yang jelas pada kasus-kasus yang dilakukan laparoskopi itu mobilitas, lama rawat inap, nyeri itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang open. Ini juga lama rawat inapnya berbeda sekali ya antara yang laparoskopi dengan open. Kemudian kasus berikut yang juga kita sering lakukan adalah pada Hirschsprung ya. Kita tahu Hirschsprung adalah kondisi di mana usus itu tidak punya ganglion sehingga ususnya tidak bisa dilatasi dan terjadi tumpukan feses di distal yang normal ya. Kemudian prinsip operasinya adalah pull through ya. Jadi kita menarik usus yang punya ganglion dan ditarik sampai ke anus ya. Operasi terbuka itu sangat-sangat besar ya. Irisannya itu biasanya bisa sampai 10 cm dengan agresivitas kita cukup besar ya dalam membebaskan pembuluh darah di daerah pelvis ya. Komplikasinya banyak ya, mulai dari kerusakan usus, ureter, dan bleeding tentu lebih banyak. Dan dengan menggunakan laparoskopi itu bisa mengurangi kemungkinan risiko tadi ya, karena kita bisa melihat dengan jelas pembuluh darah dan struktur-struktur penting di daerah pelvis. Nah, jadi biasanya kita menggunakan 3-4 trokar ya. Usus yang akan dipultru itu diikat pembuluh darahnya, kemudian dilakukan irisan dari anus ya, kemudian ususnya kita tarik ya setelah dilakukan pembebasan dengan menggunakan laparoskopi. Seperti ini ya. Jadi prinsip pultru adalah menarik usus yang normal sampai ke anus dan dilakukan anastomosis ya. Jadi ini cukup aman operasinya dengan hasil yang sangat memuaskan. Ya, ini memang tidak dilakukan perbandingan dengan open, tapi rata-rata dari 106 pasien ini hasilnya cukup baik ya. Biasanya dalam 7 hari sudah pulang dengan komplikasi yang memang tidak bisa dihindari, tapi ini dianggap lebih rendah dibandingkan dengan operasi terbuka. Untuk laparoskopi sendiri itu tentu tidak ada operasi yang 100% aman ya. Nah, jadi komplikasinya tentu ada ya. Yang pertama itu jelas terkait teknik ya. Jadi semakin sulit operasinya, secara teknik manipulasinya banyak, tentu komplikasi akan semakin tinggi. Kemudian perdarahan itu merupakan salah satu komplikasi yang memang sangat kita takutkan ya. Kenapa? Karena dengan laparoskopi dengan tidak bisa menyamakan mata kita dengan kamera ya. Jadi mata kita tuh tentu kita bisa melihat secara luas ya. Pada kamera itu hanya tempat tertentu saja yang memang kalau ada perdarahan itu bisa menyulitkan kita untuk mencari sumber perdarahannya ya. Kemudian pada saat penusukan trokar itu kadang-kadang bisa menyebabkan trauma atau injuri ke usus atau organ-organ lain intraabdomen lain. Kemudian juga pada penggunaan gas CO2 yang untuk membentuk kavum abdomen itu supaya bisa kita lakukan tindakan, ya kadang-kadang bisa menyebabkan problem
probiektomik ya. Kita tahu adanya penekanan di intraabdomen akan mengganggu aliran darah balik ke jantung ya, ginjal juga tertekan, kemudian diafragma sehingga pengembangan paru itu jadi terganggu ya, terutama pada anak-anak yang cenderung lebih kecil. Oke, mungkin itu sebagai kesimpulan bahwa laparoskopi pada anak itu aman ya, bahkan pada kondisi-kondisi yang complicated ya, jelas keuntungannya lebih banyak. Tadi udah disajikan secara statistik bahwa memang sudah terbukti laparoskopi itu lebih cepat pemulihannya, komplikasi lebih rendah, bekas operasi lebih minimal, dan pasiennya lebih cepat pulang ya. Ya memang juga ini yang ketiga tidak bisa dihindari, ini jelas lebih mahal biayanya ya. Kemudian kita dalam memberikan penjelasan ke pasien itu tentu harus menjelaskan juga bahwa kemungkinan konversi menjadi operasi terbuka itu harus sangat-sangat mungkin terjadi ya, karena tetap tidak bisa menyamakan operasi dengan laparoskopi dengan operasi terbuka yang memang lebih lebih baik dalam hal handling jaringannya. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat sejawat semua.